Waalaikumsalam. Bapak Ibu hebat yang ada di program pelatihan ini, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bagi yang beragama Islam dan tidak mengenyampingkan bagi agama-agama yang non-Islam. Kami tetap menghargai, menghormati. Yang kedua kalinya, semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini tetap diridhai oleh Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya, marilah acara ini kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Yang pertama untuk agenda malam hari ini, kemudian ini ada dua agenda. Yang pertama yaitu pembuatan video pembelajaran. Yang kedua, kemudian penyampaian penugasan. Mungkin untuk agenda selanjutnya tidak terlalu lama, kita serahkan kepada pemateri, yaitu yang terhormat Bapak Muhammad Fahrul Rosi. Juga di WA tadi ada permintaan dari teman-teman, mungkin malam ini bisa dipraktekkan secara langsung bagaimana cara pembuatan video yang sudah di-share Pak Fahrul Rosi tadi di grup WA, karena teman-teman sangat tertarik sebenarnya Pak Rosi. Cuma mungkin teman-teman ini masih belum paham secara penuh bagaimana langkah-langkahnya. Jadi secara utuh mungkin bisa disampaikan malam hari ini, sehingga pada saat pengumpulan penugasan teman-teman bisa perfect dan bisa menghasilkan satu produk yang bisa diupload ke YouTube nantinya. Itu sekedar permintaan real yang diminta teman-teman. Jadi malam ini mungkin dikupas tuntas sehingga bisa menghasilkan sebuah produk. Mungkin itu, mungkin yang pertama mungkin dari Pak Muhammad Haryadi selaku Ketua IGI Kabupaten, mungkin ada sepatah dua patah kata menyampaikan di kegiatan yang ketiga ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Haryadi. Terima kasih Pak Buron atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap kembali. Setelah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya kita masih berjumpa, masih bisa bertemu di virtual ini dalam ketiga belajar bersama ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Intinya kalau saya lihat itu di grup, intinya kita ingin belajar membuat produk sebuah video yang berkualitas, karena kalau berkualitas insya Allah penikmat juga akan senang. Materi yang akan disampaikan kalau video pembelajaran akan nyampe pada peserta didik kita. Mungkin tujuan intinya adalah itu, sehingga nanti kalau waktu yang diberikan belajar virtual malam 2 malam atau ini malam ketiga ini mungkin masih kurang, sehingga kalau kita sampaikan di agenda kita masih ada waktu tanggal 9 sampai 25 itu adalah bimbingan atau belajar bersama. Jadi kalau dengan bertatap virtual gini mungkin hanya 3 malam ini saja. Terus yang bimbingan nanti kita lanjutkan di grup WA. Itu Bapak Ibu. Terus informasi selanjutnya, sekalian saja saya akan nyampaikan satu slide saja. Sekalian Pak Gufron ya, ini mungkin langsung penugasan, bukan penugasan sih sebenarnya. Kalau saya mengibaratkan ini adalah menguji coba kita hasil dari belajar kita beberapa malam dan dilanjutkan dengan pembimbingan itu. Jadi kalau ngomong penugasan seolah-olah nanti
harapannya perfect sebenarnya Bapak Ibu. Tapi yang penting saya berharap kita bisa mengaplikasikan yang kita pelajari. Jadi bahasanya ya penugasan, tapi jangan terlalu lah. Saya kalau ngomong penugasan itu kayak apa gitu ya. Jadi harapannya intinya kita membuat karya yang kita sendiri, dan nanti kita bisa manfaatkan untuk anak-anak kita. Kalau bisa kan seperti itu. Izin share. Jadi Bapak Ibu, ini penugasan ya. Tadi saya nyampaikan bahasanya ya apalah gitu ya. Artinya kita bisa mengaplikasikan selama 3 malam ini ditambah dengan pembimbingan. Jadi nanti Bapak Ibu untuk link penugasannya ini di sini. Ini ya, nanti akan saya share di grup WA mulai dari mungkin nanti ya. Terus saya letakkan di deskripsi juga. Karena kalau Bapak Ibu di deskripsi grup kita itu ada hasil rekaman ya, yang pertemuan 1, pertemuan 2, nanti akan saya tambahin dengan link penugasan ini ya. Ini kita akhiri pada tanggal 25 September. Jadi 25 September itu harapannya Bapak Ibu sudah selesai memfinishing videonya ya. Jadi finishing videonya tanggal 25 September, dan kalau bisa harapan saya sangat berharga bagi kita semuanya, IGI Kabupaten Probolinggo pada tanggal 27 itu sudah melayangkan sertifikat Bapak Ibu. Jadi pas hari spesial kita tanggal 27 September 2021 ini tepat kita 1 tahun IGI belajar bersama Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Seperti itu. Terus untuk tugasnya intinya 3 hal ini Bapak Ibu. Yaitu yang diupload skenarionya atau skrip video pembelajaran. Ya, kita tulis di Word atau nanti kita PDF-kan, silakan diupload di sana. Jadi skripnya biar nanti kita cek, oh coba skripnya ini, videonya ini. Yang kedua adalah link video pembelajaran. Jadi ini linknya. Boleh link YouTube atau link dari Google Drive atau yang lainnya boleh juga. Intinya ada link. Jadi kalau Bapak Ibu sudah upload di YouTube ya linknya saja dia masukkan sini. Ya. Yang ketiga ini adalah opsional Bapak Ibu mengupload di videonya di link penugasan ini. Jadi kalau ini opsional Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu tidak upload tidak apa-apa. Yang penting kan 2 hal ini, skenario sama videonya kita bisa melihat sebagai tugas akhir belajar bersama kita ini, seperti itu. Itu mungkin tentang penugasan Pak Gubernur saya sampaikan di awal, karena nanti daripada di akhir saya nambahin lagi, karena ini sangat singkat sekali Pak Gubernur dan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah bisa, nanti kalau sudah selesai langsung melihat ini dan diisi, dimasukkan hasil karya Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu mungkin tambahan sekilas sedikit dari saya. Mudah-mudahan belajar kita selama 3 malam ini ditambah dengan nanti pembimbingan di WA dapat memberikan manfaat, utamanya untuk diri kita sendiri, karena saya juga ikut belajar. Mungkin nanti buat anak-anak kita yang melihat hasil karya kita, dan mungkin untungnya mungkin bisa jadi diimbaskan ke teman-teman kita. Jadi kalau kita sudah membuat, insya Allah kok bagus, mungkin teman-teman kita di kantor kita, ya, atau mungkin kita aplikasikan dengan ke anak-anak kita juga nggak apa-apa, karena anak-anak kita kadang-kadang lebih berkreatif. Jadi tetap kita menebarkan sebuah kebermanfaatan buat semuanya. Itu dulu Bapak Ibu, terima kasih atas belajar kita selama beberapa malam hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam di sini menunjukkan pukul 19.27. Sebelum pemateri,
saya mungkin akan meminta Pak Haryadi, Pak Fatur Rosi selaku pemateri, satu atau dua rekan-rekan guru, apa harapan yang ingin dicapai pada kegiatan malam hari ini sebelum menginjak pada materi inti. Mungkin ada perwakilan satu atau dua guru, teman-teman guru yang ingin menyampaikan unek-uneknya di awal pertemuan ketiga ini. Mungkin monggo berkenan satu atau dua orang bisa menggunakan tanda raise hand. Monggo Bapak Ibu, saya kasih waktu di sini kurang lebih 2 menit untuk menyampaikannya. Monggo, mungkin bisa diwakili oleh siapa dalam penyampaiannya atau unek-uneknya yang memang di grup WA pun masih teman-teman belum bisa merespon secara cepat karena memang banyaknya kesibukan. Monggo Bu Iin Wiji Indayati, monggo dipersilakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhitung 2 menit dari sekarang ya Bu. Waalaikumsalam. Saya pakai stopwatch. Ya. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gufron atas waktunya. Begini Pak Haryadi selaku ini ya dalam acara ini dan juga Pak Fatur Rosi. Alhamdulillah sekali saya ikut gabung di pelatihan ini. Namun begini, ini unek-unek ya Pak Gufron ya. Dari hari pertama sampai hari kedua itu kemarin saya bingung, ngapunten sekali. Saya benar-benar bingung, nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kemudian awalnya saya harus apa dan kemudian selanjutnya apa. Jadi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan sampai dengan malam ini. Mungkin karena saya gaptek ya paling ya. Jadi memang perlu pendampingan sekali begitu Pak. Jadi mungkin Pak Fatur Rosi kalau misalnya saya agak merepotkan, nyuwun ngapunten nggih Pak Rosi ya. Ya, siap. Ya, itu saja Pak Gufron yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti mohon bimbingan ngaten. Terima kasih. Belum ada 2 menit loh Pak Gufron. Halo Pak Gufron. Nggih, siap. Sampun Bu Iin, Bu Wiji nggih. Saya manggil Bu Wiji nggih. Sampun Pak Gufron, terima kasih. Ini masih 51 detik kok Bu Wiji. Mungkin masih ada satu atau rekan yang lain yang ingin menyampaikan unek-uneknya, monggo Ibu, saya kasih kesempatan. Jadi kita ini juga untuk evaluasi bersama hal-hal mana saja yang memang peserta masih sangat kesulitan. Insya Allah di sini secara umum IGI Kabupaten Probolinggo siap belajar bersama. Jadi meskipun secara chatting, insya Allah Pak Fatur Rosi bisa menyempatkan membimbing Bapak Ibu sehingga sampai taraf bisa lah. Meskipun masih belum mahir, tapi bisalah untuk menelurkan sebuah produk video pembelajaran nantinya. Monggo, mungkin Bapak Ibu masih ada yang berkenan untuk menyampaikan unek-uneknya sebelum kita menginjak materi yang akan disampaikan Bapak Fatur Rosi. Monggo. Saya hitung dari sekarang, dari 10 detik, kalau tidak ada berarti nanti tak serahkan Pak Fatur Rosi untuk waktunya. Monitor Pak Fatur Rosi. Oke, Pak Gufron. Oke, siap. Oke, insya Allah ini teman-teman sudah tidak ada pertanyaan atau unek-unek yang ingin disampaikan. Tempat dan waktu kami pasrahkan sepenuhnya ke jenengan. Monggo, silakan dilanjut Pak Fatur Rosi. Ya, terima kasih Pak Gufron selaku moderator malam ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengurus, Bapak Ibu pengurus IGI Kabupaten Probolinggo, serta yang kami banggakan, rekan-rekan Bapak Ibu guru semua malam ini yang menyempatkan hadir. Sudah malam ketiga untuk acara kita
pembuatan video pembelajaran. Namun barusan sepertinya ya mengena sekali ya, masukan dari Bu Wiji Indayati bahwa nggak apa kesulitan-kesulitan yang sampai hari ini didapatkan belum belum tersolusikan. Maka dari itu malam ini agenda kita seharusnya bagaimana video pembelajaran itu menjadi sebuah kuis interaktif. Namun sebelum itu nanti berarti kita masih ada waktu 7:30, 8:30, 1 jam setengah. Mungkin kita bagi dua, 1 jam 30 menit itu kita bagi 2 sesi. Yang sesi pertama tentu harus terselesaikan untuk video pembelajarannya. Bagaimana teknisnya. Nah, nanti untuk yang sesi kedua baru kita, kalau semisal sudah tuntas video pembelajarannya, baru kita lanjutkan kepada bagaimana sebuah video pembelajaran itu menjadi kuis interaktif. Gitu nggak? Oke. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh kita seandainya kita ingin membuat video pembelajaran? Yang pertama yaitu kita siapkan alat dan bahannya, okay. Seperti yang sudah pernah disampaikan di malam sebelumnya, okay. Jadi yang pertama yang akan kita perdalam memang yaitu aplikasi gadgetnya, aplikasi Android yaitu KineMaster. Jadi tadi pagi sudah sedikit saya saya share gitu nggih, beberapa aplikasi KineMaster yang mungkin nanti bisa disesuaikan dengan gadget Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang pakai HP, ada yang menggunakan tablet gitu nggih. Nah, intinya malam ini kalau itu sudah terinstall gitu ya, baru kita lanjutkan pada teknisnya. Kita mulai dari awal gitu ya. Mulai dari awal. Kemudian alat dan bahannya tadi yang tidak lupa skrip ya. Jadi kalau yang sering terlupakan itu malah kita paham teknisnya sudah selesai, skripnya yang belum ada gitu ya. Makanya kalau sudah ada skripnya, nanti setelah ini kita praktek yang belum, kalau ada perihal teknis yang belum dipahami, langsung aja kita bahas gitu ya. Oke, saya ambil contoh, mohon izin share screen ya. Oke, jadi sebenarnya malam ini yang akan kita pelajari yaitu bagaimana sebuah video itu bisa menjadi kuis interaktif. Jadi nanti video itu siswa tidak bisa men-skip. Jadi biasanya kan kalau siswa kita menonton video itu kan langsung aja, kadang di awal gitu ya, intronya, habis itu langsung dipercepat di akhir. Nah itu supaya tidak bisa seperti itu, ada teknisnya. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sisipkan di dalamnya. Jadi misal ada multiple choice, gitu ya. Bahkan ada pesan-pesannya. Jadi di tengah-tengah video, jadi video itu boleh video yang sudah kita buat atau video orang lain yang kita sisipkan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menjadi sebuah kuis. Ini nanti ya, nanti di sesi 2 yang akan kita bahas yaitu Edpuzzle dan ESL Collective. Namun sebelum itu, nah kita selesaikan dulu video pembelajarannya ya secara teknis. Oke, jadi kita masuk ke aplikasi KineMaster ya. Semoga Bapak Ibu sudah melakukan instalasi ya, semua ya untuk Bapak Ibu peserta. Pak Ihsan mungkin sudah mencoba, gimana reaksi kimia? Masih ada pekerjaan Pak, mohon maaf tidak bisa mengikuti.
Oh, nggih, Kapunten, silakan. kapunten, saya ngikut saja sementara. Monggo, monggo. Oke. Oke, jadi Bu In dan juga Bapak Ibu yang lain, jadi langkah pertama kita masuk ke aplikasi KineMaster-nya, nggih. Kemudian kita pilih aspek rasio yang sesuai. Dengan maunya 16:9 atau 9:16 atau 1:1. Kalau ini biasanya di Instagram gitu, nggih. Format videonya biasanya persegi seperti ini, 1:1. Kalau YouTube biasanya ini 16:9. Jadi menyesuaikan. Kalau TikTok biasanya 9:16 gitu ya, vertikal. Oke, misal kita pilih aspek rasionya 16:9. Oke, untuk Bu Indra, KineMaster saya masih nggak bisa, Pak. HP nggak support. Kira-kira speknya HP Bu Indra ini apa, nggih? Setelah ini, nggih. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau sudah masuk ke, oke saya ulang. Kita pilih aspek rasionya tadi. 16:9. Nah, baru kita masukkan konten materi apa yang akan kita sampaikan. Coba kita cari di sini. Oh, no. Atau boleh apa konten yang akan kita sesuaikan gitu ya. Nah, sampai sini bisa kita sebagai penerang boleh animasi ataupun tidak. Tadi tanya apakah harus Zepeto, mboten. Kalaupun jenengan seperti di awal sudah melakukan recording, rekaman di layar hijau, nah itu yang kita masukkan. Misal kita pilih ini, nggih. Nah, misal seperti ini. Pak, ini kayaknya kurang bagus, perlu kita potong misalnya. Oke, kalau kita potong di sini ada menu di samping sini ya, samping kanan. Nah, itu kita pilih yang pemangkasan. Nah, baru kita sesuaikan kalaupun mau dipotong. Semisal seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai hasilnya seperti ini. Untuk besarnya menyesuaikan, bisa kita geser sesuai keinginan. Nah, semisal seperti ini. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya kita pilih kembali menu di samping kanan itu, yaitu kunci chroma. Atau kalau yang menggunakan bahasa Inggris, chroma key. Kita aktifkan. Nah, maka kurang lebih
akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang akan kita atur sedemikian rupa sehingga background hijau yang ada di belakang kita ini tidak lagi terlihat. Ya, semisal ini ya. Nah, itu yang kita atur ya. Oke, Pak Susilo, bagaimana menampilkan kunci kroma tadi, Pak? Oke, saya ulang ya. Oke, jadi Pak Susilo klik yang lapisan keduanya ini, yang ini ya. Nah, yang ini, Pak Susilo. Kemudian pilih di menu sebelah kanan. Nah, itu kan ada ya. Nah, pilih ada di situ nanti kunci kroma. Oke, kita sambil praktek, jadi kalau ada kesulitan langsung ditanyakan. Seperti Pak Susilo barusan. Semisal begini, nah ini nanti ada kurva di sebelahnya warna kuncinya ini ya. Nah ini bisa juga kita atur. Oke, pertanyaan dari Pak Yakub, apa bisa install KineMaster di laptop? Bisa, Pak, tapi nanti laptop kita perlu aplikasi tambahan yang namanya BlueStack. BlueStack itu yang memungkinkan laptop kita yang berbasis Windows ini akan menjadi berbasis Android. Bu Umu, untuk mengatur apa kurva detail itu, Pak? Oke, kurva ini untuk mengatur apa ya? Pewarnaan ini, Bu. Jadi untuk kesan ininya ya. Jadi apa? Tebal tipisnya. Nah, itu pada kurva. Kalaupun tidak apa-apa sebenarnya, nggih. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk kunci kroma, sepertinya kalau menurut saya Bapak Ibu semua kalau sudah bisa kunci kroma ini, insya Allah bisa dikreasikan untuk konten belakangnya bendera atau materi yang akan kita belajarkan itu insya Allah saya yakin Bapak Ibu bisa. Hanya mungkin kita perdalam pada kunci kromanya. Ya. Oke, kita coba lagi. Media, kalau sekarang semisal oke, yang ini nggih, misal. Kalau ini untuk mau yang animasi misal.
Kita potong terlebih dahulu, ya. Oke, sama seperti tadi, kita pilih kunci kromanya, kita aktifkan. Oke, karena warna hijaunya sempurna, ini saya untuk pengaturannya sepertinya tidak begitu kesulitan, ya. Selamat malam Bapak Ibu semua, peserta workshop. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua sudah bisa mengaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, peserta workshop. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua sudah bisa mengaplikasikan. Oke, mohon maaf untuk Pak, ini kenapa kok tembus gitu ya? Berarti itu belum sempurna pada pengaturan kunci kromanya. Jadi jangan tinggal sesuaikan ini ya. Ini nanti sekiranya layar hijaunya sudah tidak lagi terlihat. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, peserta workshop. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua sudah bisa mengaplikasikan. Oke, sampai di sini sudah bisa nggak? Nah, Pak, sekarang saya mau menambahkan misalnya. Ini awalannya, Pak. Misal berikutnya di sini saya mau menambahkan konten materinya, gitu. Berarti kita tinggal pilih media yang ini. Oke ya. Misal bisa mengaplikasikan Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu ini panduan untukmu. Mau Oke. Ini untuk menghubungkan antara intro dan materi misalnya. Nah, kemudian Pak, ini sekarang semisal saya ingin memotong yang ini ya, sekarang pada tahapan memotong. Oke, sudah ada pertanyaan ya. Ada chat. Digabung dengan Canva juga bisakah, Pak? Dengan Canva, insya Allah bisa, Ibu. Canva biasanya kalau saya lebih kepada apa bikin poster gitu ya. Kalau saya sih, saya pribadi lebih kepada poster gitu kan. Bisa. Misal Canva-nya untuk background belakang gitu bisa saja. Hasil dari Canva gitu ya, output dari Canva. Bisa mengaplikasikan seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu.
Oke, sekarang ingin memotong misalnya. Wah, ini intronya terlalu panjang. Berarti kita proses yang ini ya, kita pilih konten yang ini, kita tekan. Nah, di sini ada menu gunting. Nah, ini kita potong. Kita pilih ya. Pangkas ke kiri, berarti ini akan memotongnya kebalikannya, ke sebelah kanan. Jadi misal saya di sini misalnya, pangkas ke kanan berarti ke sini. Kalau bagi di playhead, ini berarti tidak mengurangi, hanya terpotong saja. Contoh ya. Misal di sini, pangkas ke kiri, kita pilih pangkas ke kiri, nah, otomatis videonya akan terpotong ke kanan. Tunggu ya. Kalau apa istilahnya tidak jadi, berarti ini ada istilah undo ya, mengembalikan. Oke, kembali panjang atau tadi motongnya terlalu pendek Pak misalnya. Oke, sekarang Ibu Nur Rahma, untuk mengatur suara agar musik latar belakang tidak dominan, bagaimana Pak? Oke. Kita atur, misal musiknya itu seperti ini, guys. Misal ini. Musik bawaan dari konten yang kita siapkan di sini ternyata terlalu kencang, terlalu keras, mengalahkan suara kita. Jadi suara kita di sini kalah dengan suara yang kontennya. Nah, maka kita klik kontennya di sini. Kita klik di sini ya. Nah, kita pilih di sini icon suara gitu ya, icon sound gitu kan. Nah, kita pilih di situ. Nah, di sini kita sesuaikan. Jadi audionya kita kalau pengen lebih kencang lagi, semakin ke atas, diperkecil, berarti ke bawah, gitu ya. Nah, misal berapa persen, berapa persentasenya. Dan biasanya video pembelajaran musiknya memang nggak terlalu kencang. Semisal 28%. Misal. Ya, maka jadinya seperti ini. Dan bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari 2 malam sebelumnya. Jadi kali ini kita akan belajar kebiasaan baru agar selamat selalu ini panduan untukmu. Oke. Sekarang misal Pak, ini suara yang konten sudah kita perkecil supaya lebih maksimal suara kita lebih kita perkencang, kita perkeras. Berarti kita pilih kemudian kita sama seperti di awal tadi ya, kita pilih icon suara tadi, kemudian kita buat menjadi 200%. Maka suara kita akan lebih dominan. Oke, kita coba ya. Semoga Bapak Ibu semua sudah bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari 2 malam sebelumnya. Jadi kali ini kita akan belajar kebiasaan baru agar selamat selalu ini panduan untukmu. Kau berangkat kecil untukmu. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, kalau seandainya Pak, kalau seandainya kita sudah buat video tapi di tengah-tengah itu ada yang salah mau kita potong gimana ya Pak? Terus kalau misalnya seandainya kita udah ngomong
terus kita mau naikin musiknya pas kita nggak ngomong, itu gimana ya Pak ya? Oke. Semisal, oke, di awal di sini guys. Jadi kalau semisal yang di awal biasanya intro itu kan dominan musik ya. Dominan musik berarti musiknya tadi kita kencangkan gitu kan. Namun ketika pada materi Pak, pada intinya itu kan seharusnya suara gurunya yang dominan gitu ya, suara musiknya kecil. Nah, itu berarti kita gunakan sistem potong, Pak. Gitu ya. Jadi nanti di sini kontennya di sini kita potong sampai sini misalnya. Nah, di sini kita potong. Oke, mohon maaf saya ulang. Nah, di sini ya, kita pilih kontennya. Kemudian kita pilih tanda gunting. Nah, kita pilih yang bagi di playhead. Oke, nah jadi nanti terpotong menjadi dua begini. Misal tadi dibilang di tengah, berarti di mana lagi nanti yang akan suara musiknya kencang, misal di sini. Nah, kita pilih lagi. Kita pilih icon guntingnya. Kita bagi di playhead. Nah, maka akan menjadi 3 bagian begini. Jadi misal di sini musiknya kencang, kita atur sound-nya tinggi. Kemudian di bagian kedua, di bagian tengah, sound-nya sudah benar kecil, nggak? Kemudian di ketiga nanti sound-nya tinggi lagi, misal begitu. Nggak? Nah, jadi motongnya bagi di playhead. Jadi motong bagi di playhead. Jadi tidak mengurangi konten atau rekaman yang kita masukkan di KineMaster. Jadi hanya terpotong aja. Jadi sudah terpisah dari bagian yang lainnya. Kira-kira demikian yang ditanyakan tadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Isi Pak, kalau rekaman kita itu Pak, kita kan lagi merekam nih Pak. Yap. Tahu-tahu ini ada di bagian detik-detik keberapa di tengah-tengah itu salah gitu loh Pak. Mau dipotong, mau dibuang gitu loh Pak. Caranya gimana ya Pak? Oke. Begini, misal ini enggak, sama seperti barusan Pak. Misal masih posisi belum jadi enggak. Nah, di sini misal. Nah, yang ini Pak gitu ya. Yang ini kayaknya tidak bagus deh gitu ya. Berarti kita potong, kita pilih menu gunting di sini. Bagi di playhead. Oke, kemudian sampai mana potongan yang kira-kira mau kita buang? Misal di sini dari detik ke berapa tadi? Misal sampai. Nah, kita pilih lagi icon gunting. Kita pilih bagi di playhead. Nah, semisal ini di tengah-tengah ini, nah ini yang wah ini yang ini tidak diperlukan Pak, kita buang aja gitu ya. Ya kita klik di sini, kemudian pilih di sini icon apa ya, tong sampah ya. Nah, kita pencet. Nah, maka jadinya begini. Wah. Jadi di sini ada lubang. Ini kan berarti nggak nyambung ya, Pak. Nah, maka kita perdekat. Kita klik yang potongannya tadi. Kemudian kita tarik ke depan. Kita majukan gitu ya. Oke, kira-kira begini, Pak.
Begini nggak yang dimaksud? Ya, benar Pak, benar Pak. Oke. Oke, kalaupun motongnya terlalu pendek gitu ya. Jadi ando aja kembali gitu ya. Atau kalau sudah tinggal dikit loh pada. Nah, ini aja kita perpanjang. Nah, kita pilih yang ini, kita perpanjang sedikit, ya, kita tahan ujungnya. Di sini sebelah kanan atau sebelah kiri ini kita tarik aja kalau kurang sedikit misalnya. Nah, misal begitu. Baru kita sesuaikan kembali. Nah, kira-kira demikian ya. Oke. Bu Nur Rahma sampun, kemudian Dari Bu Lili, Pak Rosi. dari Bu Lili, maaf agak telat meletakkan media di bawah, bukan di sampingnya. Oh, yang ini. Oke. Pilihnya yang lapisan, Lili. Jenengan pilih yang ini. Bisa. Ya, yang lapisan kemudian pilih media. Jadi kalau lapisan namanya lapisan berarti dia melapisi. Jadi bukan menambah kontennya. Jadi kalau media sebenarnya itu yang ini. Nah, kemudian kalau kita mau menggabungkan berarti kita pilih yang lapisan. Sehingga nanti akan muncul di bawahnya sini. Mau nambahkan lapisan lagi, pilih lagi lapisan. Tambahkan yang lain. Jadi seperti kue lapis lah gitu Pak Rosi. Nah, betul. Ya. Jadi ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Dari Bu Indra, avatarnya kemarin dari Zepeto ya Pak? Iya Bu Indra. Jadi kalau jenengan sudah berhasil menginstal Zepeto, bisa langsung dicoba. Mohon maaf Pak Rosi, saya potong dulu sebentar nggih. Jadi supaya untuk Bapak Ibu terkait pembuatan bikin master ini apa sudah bisa dipahami secara penuh. Jadi kalau memang sudah dipahami secara penuh, baru kita nanti buka sesi tanya jawab seperti ini tentang pengetahuan dasarnya. Monggo. Mungkin dari Bapak Ibu apa memang sudah bisa dipahami secara penuh langkah-langkah yang disampaikan oleh pemateri kita? Monggo bisa ditanggapi mungkin. Sudah Bapak. Sudah ya. Alhamdulillah ya. Sudah Pak Rosi. Bu Siti Aminah ini kebetulan sudah bisa memahami. Jadi Pak Rosi bisa melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar di kolom chat. Monggo Pak Rosi dilanjut. Siap Pak Gufron. Oke, avatarnya bisa setengah badan gimana itu Pak? Wah ini Pak Ketua IG Kota Probolinggo ini Pak Gufron. Iya. Ya ini berarti dari CP2-nya Pak. Setelah ini mungkin kita nggak. Dari CP2-nya oke, kita nanti kalau kepotong susah juga nanti. Habis ini kembali ke CP2 nggak. Oke, dari Pak Yakub. Apa beda antar lapisan, Pak? Oke, di lapisan pada menu lapisan, menu-menunya enggak? Tapi saya yakin nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri enggak? Nah, yang pertama media, berarti membuat lapisan, kalau katanya Pak Gufron tadi kue lapis. Nah, ini bentuknya media, bisa gambar, bisa video. Kalau efek, oke langsung saya contohkan efek ya. Jadi efek-efek banyak sekali di situ, guys. Efek untuk gambar itu
Kemudian ada menu hamparan. Nah, kalau hamparan misal mau menambahkan sama sih, ini apa namanya? Aset gitu ya. Nah, misal mau ditambahkan seperti ada lampunya misal. Nah, misal seperti ini. Nah, ini tadi hamparan. Misal nah, kita bikin lampunya ada di atasnya misalnya. Misal contoh gitu ya. Misal begitu. Nah, ini nanti bisa dieksplor sendiri ya. Jadi lapisan ini ada hamparan, ada nah, teks. Kalau teks ini nanti untuk membuat namanya teks ya, berarti kita narasi-narasi yang sudah tertulis di skrip itu bisa copy paste ke sini gitu ya. Jadi apa yang kita ucapkan kemudian kita buat juga dalam bentuk teks. Yang pertama itu untuk memperjelas apa yang diucapkan. Yang kedua, mohon maaf itu bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami, mohon maaf ya, yang mengalami apa ya? Apa istilahnya? Tuna apa? Tunarungu ya. Jadi nanti bisa pahamnya dari tulisan gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Nun Sewu, Pak Rosis sudah mencoba buat video pakai KineMaster Mode, tapi kok masih muncul watermark-nya. Oh, pakai yang mode tapi masih ada watermark-nya. Oke, nanti mungkin bisa jenengan pilih KineMaster yang lain, ya, Bu Sriati. Mode-nya nggak berhasil itu modifikasinya. Berikutnya, kalau pakai KineMaster memang harus pakai latar belakang hijau ya? Wajib ya, Pak? Oke, latar belakang hijau tadi. Ini untuk, ya itu tadi, karena kita mau menggabungkan antara konten dan tadi pematerinya. Di sini, nggih. Konten dan lapisan, media dan lapisannya. Supaya terlihat lebih bagus, lebih anggun gitu nggih. Berarti ya kan otomatis background-nya kita hilangkan. Kalaupun tidak dihilangkan, nanti kan tampilannya seperti ini. Kalaupun bukan layar hijau nggih. Nanti kan jadinya begini. Jadi kan ya kelihatannya kurang bagus saja gitu. Oke, tidak harus Ibu. Jadi monggo jika misal untuk pematerinya tidak menggunakan layar hijau ya kita tampilkan aja apa adanya, misal background-nya di dalam ruangan gitu nggih, tidak apa-apa. Aplikasi pembuat avatar yang paling ringan selain Zepeto, apa ya, Pak? Oke, Pak Yuli. Apa ya? Ada, saya pernah bikin itu ya, tapi kartunya 2 dimensi, bukan 3 dimensi seperti Zepeto ataupun Plotagon ataupun Telagami. Jadi bentuknya 2 dimensi. Jadi yang bergerak hanya mulutnya saja, itu pakai KineMaster bisa. Setelah ini saya contohkan, ya. Pak Yuli, itu sangat ringan. Efek dan file tambahannya boleh di-share. Oh, nggih, Gulina. Bagaimana mengatur lapisan di tulisan tangan kemudian dipadukan? Oh, pada menu lapisan, nggih. Teks.
Oke, tapi yang ini yang tulisan tangan. Dan tulisan tangan. Oke. Oke, terus terang saya juga belum semua mungkin secara teknis saya kuasai. Gitu. Jadi mari kita belajar di sini. Kalaupun ada informasi-informasi yang belum tersampaikan oleh saya, bisa ditambahkan di sini, gitu, supaya dulur-dulur di sini, Bapak Ibu semua di sini, termasuk saya juga mendapatkan ilmu-ilmu baru. Gitu. Jadi untuk tulisan tangan saya juga jarang sekali mencoba, gitu, Wiwi. Saya biasanya kalau video pembelajaran kan cukup seperti yang disampaikan Pak Gufron barusan pada teks, gitu, nggih. Pak, download video latar yang seperti Bapak itu dari mana ya, Pak? Oke, kalau mengunduhnya, saya biasanya menggunakan SnapTube ya. Untuk unduh video, oke, untuk unduh video latar biasanya saya menggunakan SnapTube. Tapi kalaupun enggak, saya yakin sekarang sudah lebih mudah ya. Kita tinggal copy linknya, kemudian kita unduh secara online melalui Ensave form gitu ya. Kalau unduh online gitu kan. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua, peserta workshop. Bagaimana kabarnya di 2 malam sebelumnya? Jadi kali ini kita akan belajar. Nah ini tadi berarti yang ini. Malam sebelumnya. Jadi kali ini kita akan belajar Seru belajar kebiasaan baru agar selamat Oke, sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan? Oke, untuk Oke, terima kasih Pak Muklas. Bisa download aplikasi KineMaster Premium tanpa watermark. Ini biasanya sudah modifikasi juga. Jadi monggo Bapak Ibu bisa itu mengarah ke linknya itu bisa mengunduh buat yang belum berhasil menginstall aplikasi KineMaster. Oke, kalau posisi kita pengen dirubah ke ujung atau ke pinggir di tengah-tengah video. Gimana? Oke. Kalau posisi kita pengen dirubah.
Oke, misal kita pakai Oke, awalnya di depan, awalnya di sebelah kiri misalnya. Kemudian kita pengen pindah, berarti kita potong, Pak Eris nih. Lapisan video kita itu kita potong. Bukan di medianya, tapi di lapisannya. Di lapisannya itu kita potong, kita pilih menu gunting. Kemudian kita pilih yang bagi di playhead. Nah, jadi yang di bagian awal ini ada di sebelah kiri. Misal demikian, ya. Kemudian yang sebelahnya lagi, ini kita sesuaikan mau di sebelah kanan, misal. Boleh. Misal, jadinya demikian. Belajar kebiasaan baru agar selamat selalu ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Oke. Mungkin demikian ya yang dimaksud Pak Eris. Jadi awal di kiri, kemudian tengah di kanan, nanti anu lagi berarti kita pilih lagi, misal supaya nggak bosan, benar sekali ya. Jadi anak-anak itu nggak bosan, ada di kiri, ada di kanan, ada di tengah misalnya. Ada satu waktu di tengah, ya berarti kita pilih lapisannya, kita potong, kita bagi di playhead. Nah, yang ini kita pindah deh ke tengah. Misal demikian. Supaya nggak terkesan kasar, misalnya, memperhalus gitu ya. Masuknya lapisan, nah itu kita pilih lapisannya. Kita pilih lapisan. Nah, di sini ada animasi masuk, animasi keseluruhan, animasi keluarnya. Jadi animasi masuknya kita pilih, misal memudar, jadi memudar dari awalnya nggak ada menjadi ada. Gitu. Kemudian rasio kecepatannya juga kita atur, setengah, 1,5, atau standarnya 1. Jadinya nanti gimana ya? Kita coba ya. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu ini panduan untukmu. Oke. Kira-kira demikian ya Pak Eris ya. Jadi pindah kanan, kiri, tengah, gitu. Atas, bawah. Tadi kalau KineMaster mau ditaruh di laptop harus ditambah aplikasi apa ya? Oke. Oke, sudah dijawab oleh Pak Muklas Bu Nur Rahmah, menggunakan emulator. Jadi Windows-nya menjadi sistem Android, namanya yaitu BlueStack ya. Oke, terima kasih Pak Muklas, Oke, untuk Pak Eris kira-kira demikian tadi ya. Pak bisa ini dari Pak Nasrol. Pak bisa ulang jelaskan cara pindahkan posisi kita ke kiri, kanan, tengah. Oke, saya ulang ya.
Oke, seandainya posisi awalnya ada di kiri, ini ya. Nah, kita pilih lapisan ini, Pak. Jadi rekaman kita itu tadi ya. Nah, kita pilih gitu ya. Nah, kita potong menggunakan icon gunting. Kemudian kita pilih yang di sini menu bagi di playhead. Nah, sehingga menjadi demikian. Nah, karena sudah terpotong, nah maka masing-masing lapisan ini bisa kita sesuaikan. Misal yang di sini lapisan pertama ini di posisi kiri, nah yang kanan, nah yang sebelahnya kita geser ke kanan. Nah, jadi sudah menjadi. Kemudian Pak, berarti terpotong ya untuk suaranya enggak? Jadi suaranya berlanjut gitu ya, lapisannya itu tadi berlanjut untuk suaranya, hanya yang berpindah itu kan posisinya saja. Bu Arianti, betul sekali. Kalau kita pakai BlueStack itu ya, sangat berat sekali ya. Jadi harus punya laptop apa namanya? Laptop dewa, sekelas dewa gitu. Punya gadget yang speknya agak tinggi gitu ya. Untuk bisa menggunakan emulator yaitu BlueStack. Nah, oke, kalaupun Pak di HP itu kan terlihat kecil ya Pak, gitu ya. Bagaimana supaya terlihat besar gitu ya? Dengan hubungkan dengan mirror, di mirror gitu ya Bu layarnya. Jadi layarnya di mirror bisa ke apa? Ke televisi smart TV bisa, ataupun ke layar LCD bisa. Jadi di mirror supaya kelihatan besar gitu, kita proses editnya kayak supaya maksimal Pak gitu ya. Kalau di HP kan terlihat kecil. Oke, dengan mirror aja. Jadi kalau Samsung biasanya pakai apa, Smart View gitu ya, Smart View. Jadi HP kita langsung mirror dengan Smart TV-nya misal, atau dengan LCD gitu, layar LCD bisa. Mohon diajari buat avatar dari KineMaster seperti yang dikatakan Pak. Oke. Jadi kalau ini sudah berbeda topik sebenarnya ya, tapi jenengan sebenarnya bisa lihat di channel saya yang membuat avatar gitu, membuat kartun. Yang perlu, nah ini nanti kalau kasih SuperMe.
Iya, namanya SuperMe ya, saya lupa tadi. SuperMe. Jadi jenengan bisa bikin kartun Cara awal 2 dimensi begini gitu. buat saja kita pilih karakter yang diinginkan. Seperti ini kalau bikin avatar. Karakter laki-laki atau kita pilih saja background yang transparan atau formatnya PNG ya. Nah, kita beri nama. Selanjutnya Kalau ini benar-benar bikin dari awal. Pilih background. Jadi Bapak Ibu bisa nanti singgah lah ya, singgah ke channel saya nanti ya. Nggak ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak Rosi, mau Oke. tanya. Oke, Ibu Elvira. Pak, untuk Zepeto itu ketika kita merekam menggunakan aksi ya, itu memang waktunya terbatas ya, nggak bisa lama. Apanya Ibu? Merekam, misalnya kita merekam, kan kita buat animasi lewat Zepeto. Kemudian kita ngerekam suara. Di situ apa ada batas waktunya? Ini saya kok nyoba hanya beberapa detik saja, setelah itu habis. Memang begitu? Oke. Mana Zepeto-nya? Jadi saran saya menggunakan screen video itu, Bu. Oh, memang kalau merekam suara dengan Zepeto memang terbatas ya, anunya ya. Oh, gitu, gitu. Nggih, Pun. Terima kasih sudah. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kita kan supaya lama gitu kan. Tadi di pertemuan malam sebelumnya bisa menggunakan perekam layar aja gitu. Kita menggunakan perekam layar. Oke, baru kita rekam. Terima kasih sayangku, cintaku. Sawes ngamerek. Oke, Bu Tanti. Nanti bisa Bu Alvina ya, mohon maaf. Ini bebek dah, bebek. Bentar, ini bebek. Bagaimana cara mengganti jenis kelamin di Zepeto? Mengganti jenis kelamin di Zepeto. Oke, mungkin keliru di awalnya waktu login ya, Pak. Untuk Pak Sarwono, monggo aja masuk dari awal lagi, Pak, gitu nih. Diganti jenis kelaminnya waktu di awal gitu nggak?
Atau jenengan tambahkan aja karakter baru. Ketika di sini tambahkan aja karakter baru, bikin lagi gitu ya. Pak Zakirul Husni, seluruh sumber daya pendukung yang Bapak pakai bisa di-share, guys, ya. Nggak ada lagi yang mungkin bisa kita diskusikan malam ini? Kalau sudah, seperti tadi, kalau teknis kita sudah ya harus tuntas, ya. Kalau sudah tuntas pembuatan video pembelajarannya, baru bagaimana cara membuat video itu menjadi kuis interaktif. Oke, saya kembalikan ke Pak Moderator dulu, Pak Gufron. Monggo. Kalau ini sudah bisa dianggap tuntas, berarti kita lanjutkan kepada cara membuat video menjadi kuis interaktif. Iya, Bapak Ibu, ada yang masih kesulitan mungkin? Sudah tidak ada nggak kesulitan untuk video pembuatan teknisnya ya, teknis pembelajarannya nggak? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan pada bagaimana membuat video menjadi kuis. Pak Gufron, halo Pak Gufron. Iya Pak, iya Pak. Halo, ya, Ribun. Ya mungkin saya kembalikan ke jenengan, maksudnya kalau sudah teknis untuk pembuatan video pembelajaran ini bisa dianggap tuntas, berarti kita lanjut ke agenda 2, yaitu pembuatan kuis interaktif berbasis video. Ya, Bapak Ibu, mungkin sampai ini masih adakah hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi oleh Bapak Ibu? Mungkin ada hal yang masih perlu dijelaskan lagi oleh Bapak pemateri sebelum menginjak kepada materi berikutnya. Silakan menggunakan raise hand atau bisa menghidupkan mic-nya. Kalau memang tidak ada, kita akan beranjak kepada materi berikutnya, ya, yaitu terkait nanti pembuatan video untuk petunjuk-petunjuk teknisnya juga akan disampaikan oleh pemateri bagaimana teknisnya. Jadi supaya jelas
gamblang, dan insya Allah nanti apabila di tengah jalan Bapak Ibu ada kendala, monggo diperkenankan untuk bertanya langsung kepada pemateri, bisa dibimbing langsung kepada pemateri. Hanya mungkin terkait waktunya, mungkin Pak Rosi nanti bisa menyampaikan di grup WA. Jadi untuk konsultasi itu dimulai jam berapa sampai jam berapa, karena kebetulan Pak Fatur Rosi sendiri, Bapak Ibu, kebetulan beliau itu bertugas di daerah pegunungan yang untuk sinyal juga sulit, dan beliau berangkat pagi, pulang sore. Jadi mungkin nanti bisa diatur di grup WA. Jadi supaya sama-sama enak, nanti tidak terkesan, oh kok Pak Fatur Rosi kok slow respon. Jadi mohon pengertiannya, karena beliau juga orang penting di sekolahnya, jarak tempuh dari rumah ke sekolah juga jauh, dan juga ada di puncak gunung di Kabupaten Probolinggo. Jadi supaya sama-sama kita saling memahami dan mengerti bahwa tidak cepat direspon itu bukan karena apa, karena memang kesibukan beliau. Monggo untuk yang selanjutnya bisa beranjak ke materi berikutnya Pak Fatur Rosi. Monggo. Oke. Terima kasih Pak Gufron. Oke, Bapak Ibu, kalau secara apa ya? Jadi nanti kita sepakati aja, nanti kita belajar barengnya itu pukul berapa sampai antara pukul berapa gitu ya. Karena mungkin saya yakin Bapak Ibu juga kalau pagi juga terkait dengan tupoksi, mungkin yang guru ataupun dosen ataupun Bapak Ibu yang dengan kesibukannya, jadi nanti kita sepakati pukul berapa gitu. Oke, mohon izin share screen. Nah, sekarang ke tahapan berikutnya ya. Bagaimana membuat kuis interaktif, namun basisnya adalah sebuah video. Jadi aplikasi yang bisa digunakan yaitu ada Edpuzzle, ada juga ESL Collective. Jadi Bapak Ibu semua bisa menggunakan salah satu ini. Namun yang paling mudah yaitu sama-sama mudahnya ya. Mudah itu kan relatif. Oke, link presensi mohon di-share ulang. Oke, kuis video menggunakan Oke, ada Edpuzzle, ada ESL Collective. Oke, jadi ini ada ESL Collective. Bapak Ibu bisa nanti masuk ke linknya. ESL Collective gitu ya. Kemudian nanti login. Namanya akan kita bahas kayaknya malam ini Edpuzzle yang mungkin lebih apa ya? Lebih mudah. Oke, Edpuzzle. Kita awali dari jenengan bisa masuk ke webnya, yaitu Edpuzzle. Nah, nanti bisa melalui Google atau Google Chrome gitu ya, bisa. Pakai Firefox juga bisa, langsung jenengan ketikkan Edpuzzle. Nanti akan muncul seperti ini, ya, Edpuzzle. Kita pilih aja Edpuzzle. Oke, Pak Muklas sudah membantu, ya, ada linknya itu Edpuzzle. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini.
Kalau sudah punya akun bisa login ya, sama seperti biasanya. Kalau sudah punya akun bisa login. Kalau belum kita bisa sign up. Oke, langkah awalnya tadi kita pilih add puzzle-nya ya. Pilih get started. Nah, di sini jenengan diarahkan pada Bapak Ibu semua, malam ini diarahkan pada sebuah pilihan gitu ya. Sebagai seorang guru atau sebagai siswa. Kita pilih kita sebagai seorang guru. Nah, nanti diarahkan untuk sign up atau login tadi nggih. Nah, itu bisa menggunakan akun Microsoft jika punya, akun Google juga dipersilahkan. Sign up jika belum pernah mendaftar ya. Namun jika Bapak Ibu sudah punya akun Google, bisa pilih salah satu. Ini, misal saya sudah punya Google ya di sini, akun Google, maka saya pilih sign in with Google. Misal ada akun yang lain, dipersilahkan. Di sini akun saya misal Edurozi Channel. Oke, nanti tampilan awalnya seperti ini. Add puzzle. Nah, ini sama seperti LMS gitu ya, hanya berbasis video. Nah, jadi Bapak Ibu di sini nanti bisa menambahkan kelasnya. Contoh ya, misal di sini ada My Classes, tambahkan aja. Create new class. Jika Bapak Ibu sudah punya Google Classroom, kan daring selama ini biasanya enggak, beberapa LMS yang digunakan salah satunya ada Google Classroom. Ini sudah tertaut dengan enggak ada Schoology, ada Moodle. Wah, ini sudah banyak. Jadi Bapak Ibu tinggal mengintegrasikan aja. Contoh misal ya, kelas saya ngambil dari Google Classroom. Kita pilih aja Google Classroom. Misal di sini ada 1, 2, 3. Satu kelas ini sudah saya masukkan, tinggal 2 kelas yang lain belum saya masukkan. Kita pilih grade levelnya. Kemudian ada subjeknya. Subjek apa? Menyesuaikan, misal ekonomi, kita pilih ekonomi aja. Kemudian kelas yang lain. Atau misal hanya satu kelas ini, langsung kita pilih import classes. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita sudah punya, saya pribadi punya 2 kelas. Seperti ini enggak? Nah, berikutnya kita pilih add content. Itu ya. Di sini ada pilihannya. Kita pilih tadi yang discover video content. Ini menyesuaikan tadi yang di awal pendaftaran biasanya kita itu konten kita mengarah kemana. Misal ekonomi, ya berarti nanti ekonomi gitu ya. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini ya.
Nah, jadi yang dimaksud kuis interaktif ini tidak selalu video di YouTube. Tinggal kita pastekan di sini linknya itu tadi enggak di sini. Contoh misal ya di sini ini misal video saya tadi di YouTube. Nah, itu kita copy ya. Nah, kemudian kita paste ke Nah, kita pilih search. Nah, nanti akan muncul video yang kita pilih. Pada menu video itu akan muncul 3 submenu ya. Ada cut, voice over, kemudian ada question. Kalaupun dirasa video yang kita pilih itu perlu kita sesuaikan, maksudnya di awal mungkin ada yang perlu kita potong. Nah, di sini kita potong. Karakter saya perkirakan kurang dari 10 menit lah ya. Mungkin. Nah, kemudian di akhir misal ada yang perlu kita potong, kita potong. Ini untuk menu cut-nya. Nah, question kita masuk pada ini, itu question, pertanyaan. Nah, kita pilih menu question. Di sini ada 3 menu, submenu lagi ya. Jadi ada open-ended question, multiple choice question, ada notice semacam pesan. Nah, kita main di sini videonya. Sangat mudah kan? Saya perkirakan kurang dari 10 menit lah ya. Mungkin 5 menit saja. Dengan menggunakan pada durasi keberapa, pada menit keberapa, pada detik keberapa, misal perlu dipersiapkan pertanyaan itu akan muncul. Jadi bisa di-download daftar yang diinginkan. Nah, misal di sini. Bisa. Nah, misal open-ended question. Apa nama aplikasi untuk membuat avatar 2 dimensi? Oke, nanti siswa kita kala ini nah seperti ini enggak, ini kolom untuk pertanyaannya. Kemudian ini kalau kita aktifkan maka memungkinkan siswa itu menjawab menggunakan suara. Jika sudah demikian, kita tekan tombol save. Kita simpan. Oke, maka nanti akan muncul tanda menandakan bahwa kita sudah simbol avatarnya yuk berat paling tapi terpol 10 komen mawut kabeh jadi kapan kan nyemplung kono lho sekali nandinge demo ya penyimpanan karakter yang sudah kita balik mau lihat lebihnya. Nah, misal ini contoh saja ya. Misalkan adalah Pixel Lab. Nah, misal di pertama. Nah, misal pada menit atau ini pada 1 menit 41 detik kita bawa lagi pertanyaan di sini ya. Yang berupa multiple choice. Pilihan ganda ya. Apa misal, jangan apa misal, jangan bisa
menyesuaikan nanti nggih, apa nama aplikasi penunjang dalam membuat avatar 2 dimensi. Pilihan pertamanya SuperMi, pilihan keduanya Pixel Lab. Ini jika hanya ada 2 pilihan bisa ditambahkan, bisa 5 ABCDE gitu ya, atau 4 atau 3 menyesuaikan. Nah, kita pilih dulu jawaban yang benar itu yang mana. Ini ya. Jawaban yang benar adalah yang Pixel Lab. Maka tombol save-nya sudah muncul. Sama kita. Oke, di sini sudah ada 1, 2. Sama kita pilih background transparan. Jadi kita edit atau papan nama itu nama siapa. Oke, misal di menit terakhir kita buat semacam pesan gitu. Jadi apa pesannya gitu ya. Notisnya misal berikan kesan kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, seperti itu enggak? Ini nanti akan muncul eventnya, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita masukkan dalam videonya. Apa nama aplikasi untuk membuat? Nah ini tadi, kemudian di menit 1:41 detik, dan seterusnya. Oke, jika dianggap 3 pertanyaan sudah cukup, sangat mudah kan? Kita tekan tombol finish, selesai gitu ya. Nah, maka nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi di sini 1, 2, 3 pertanyaan. Jika masih ada yang perlu disempurnakan, pilih tombol edit. Kemudian kalau dirasa sudah selesai, maksudnya tugas ini bisa kita kirimkan kepada kelas yang sudah tersedia. Kita pilih kelasnya, misal ini, langsung kita sign. Oke, jadi nanti akan muncul seperti ini. Siapa siswa? Karena ini Google Classroom ya. Di sini sudah ada nama siswanya. Kemudian berapa persen dia sudah menontonnya itu, gitu ya. Nah ini, jadi sudah ada rekamannya gitu ya. Kemudian pertanyaannya, jadi nanti otomatis sudah ada semacam nilai di sini.
sebagai kira-kira dari 10 menit lah ya. Mungkin. Nah, ini jadi siswa tidak bisa skip gitu ya. Dia harus melihat log persiapkan ya. SuperMe. Jadi bisa di-download atau bisa diunduh di Play Store ya. Nah, seperti ini. Cara awal langsung kita Oke, kira-kira demikian ya, untuk pembuatan bagaimana video itu bisa menjadi sebuah kuis interaktif. Jadi biasanya kalau video kadang kita share, anak-anak tolong supaya pemahamannya lebih dalam lagi, perhatikan video berikut ini misal. Kadang oleh siswa kita itu tidak diperhatikan ya, dilewati aja gitu. Nah, kalau dari sini nanti ketahuan gitu ya. Tadi ada persentasenya siswa kita itu sudah melihatnya berapa persen dan perlu dilanjutkan. Oke, saya kembalikan kepada Pak Gufron. Monggo kita sambil diskusi jika memang ada yang perlu diperjelas. Oke, Pak Gufron. Halo Pak Gufron. Pak Muklas mungkin bisa membantu. Oke, halo sih. Oke, Pak Gufron. Oke, monggo Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal terkait yang memang Bapak Ibu ingin tanyakan kepada pemateri, karena di sini jam sudah menunjukkan pukul 21.00. Mungkin ada yang perlu penjelasan lebih lanjut dari pemateri, monggo ditanyakan langsung Bapak Ibu. Bisa dengan raise hand atau langsung menghidupkan mic-nya. Izin Pak. Oke. Monggo Pak Nasrul ya. Pak, Monggo Pak Nasrul. Dari Pri. Kalau puzzle yang Classroom, nanti anak-anaknya lihat tugasnya di Classroom atau di Puzzle itu Pak. Terus cara dia menjawab itu bagaimana ya Pak? Makasih Pak. Oke, terima kasih kembali Pak Nasrul. Sama seperti LMS yang lain, gitu. Kalau sudah apa istilahnya terintegrasi dengan baik itu contohnya misal Google Classroom dengan Edpuzzle, Google Classroom dengan Quizzes misalnya. Nah itu kan kalau sudah terintegrasi gitu ya siswanya, otomatis kan akan muncul di Google Classroom. Sama Quizzes misalnya, kita bikin di Quizzes gitu kan, kita pilih kemudian kita add siswanya. Nah, tinggal kita kirim di Quizzes, otomatis muncul di Google Classroom. Begitupun Edpuzzle. Jadi nanti otomatis Pak Nasrul. Jadi kalau sudah terintegrasi antara Edpuzzle dengan Google Classroom, otomatis tugas itu muncul di Google Classroom. Namun kalau kita tidak terintegrasi dengan Google Classroom, maka siswa itu nanti harus login satu persatu terlebih dahulu. Jadi kita buat kelas, kemudian siswa login satu persatu, akhirnya siswa kita masuknya ke full ke Edpuzzle. Namun dipermudah kalau kita sudah punya siswa pada Google Classroom, itu enak, lebih mudah. Ya mungkin demikian Pak Nasrul. Gimana Pak Nasrul? Ya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Mungkin bisa saya tanya kembali untuk Pak Nasrul. Dari Pak Nasrul sendiri, Google Classroom apa sudah terintegrasi dengan apa belum?
Saya baru tahu Edpuzzle ini, Pak. Jujur. Saya biasanya cuma gunakan Quizzes. Saya pernah gunakan apa Quizzes. tidak perlu bertanya ke Pak, tidak perlu ya, apa tidak perlu bertanya ke pemateri apa sudah paham Pak Rasul mengintegrasikan Edpuzzle dengan Iya, Classroom? tadi sudah dijelaskan Pak cara mengintegrasikannya dan saya kayaknya sudah paham. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih Pak Rasul atas pertanyaannya. Oke, monggo mungkin rekan-rekan yang lain ada yang masih perlu ditanyakan terkait Edpuzzle ini yang terintegrasi dengan Classroom. Kalau memang tidak ada, mungkin Pak Mulas Fauzi mungkin bisa menambahkan atau apa gitu. Pak Mulas, monitor Pak Mulas. Pak Mulas tadi kayaknya ada gangguan dengan mic. Sudah tidak ada Bapak Ibu yang ingin diperjelas oleh ke pemateri atau memang sudah jelas? Mas, kelempar saya Pak Rosi. Oh, oke, Pak. Ya. Nah, ini sudah tidak ada Pak Rosi dari pertanyaan teman-teman. Oke. Nah, monggo, mungkin bisa dilanjut dulu dengan. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9.05 ya. Jadi selain Edpuzzle ada itu ya, ISL kolektif. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba salah satu, namun saya lebih merekomendasikan kepada Edpuzzle. IS ini juga bisa nggak, jadi membuat kuisnya menjadi videonya menjadi kuis interaktif. Hampir sama dengan Edpuzzle, hanya Edpuzzle sebetulnya lebih lengkap dan sudah terintegrasi dengan beberapa LMS ya. Jadi tadi tersedia ini tadi ada Google Classroom. Wah, ini sebentar lagi dengan Microsoft Teams ya. Kemudian Moodle, Schoology. Beberapa LMS sudah bekerja sama dengan lebih. Oke, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan 9.06 dan ini sudah malam ketiga ya, bukan yang terakhir. Terima kasih atensi Bapak Ibu semua. Yang sharingnya, masukannya, kemudian sebelum pernah share itu sesuatu yang baru juga buat kami, Telagami. Oke, terima kasih banyak. Tidak putus di sini silaturahim kita, nggih. Nanti dilanjut di grup WA. Jika ada kesulitan-kesulitan atau mau berbagi kritik saran, sangat dibutuhkan, nggih. Saya sangat menunggu. Jadi nanti kita lanjutkan di grup WA saja ya, untuk lebih komunikasi yang terkait teknisnya untuk pembuatan video pembelajaran. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya kembalikan kepada Pak Gufron selaku moderator. Oke. Halo Pak Gufron. Kayaknya terkendala terus Pak Gufron, Pak Razik. Oke. Halo Pak Gufron.
Oke, pun berarti cukup Pak Rosi ya. Oke. Halo Pak Gufron. Halo Pak Gufron. Berarti tak saya nutup Pak Rosi ya. Ini suara Pak Rosi atau Pak Gufron nih? Mohon maaf Pak. Iya, Pun. Saya Pak Rosi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ada sedikit kendala kayaknya di Pak Gufron sehingga tidak bisa menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Intinya Bapak Ibu, ketika ada kendala silahkan masih ada waktu tanggal 9 sampai 25 untuk menyelesaikan penugasan pembuatan video pembelajaran. Harapannya kami dari IGI Kabupaten Probolinggo, Bapak Ibu bisa menyelesaikan semuanya, bisa membuat semuanya. Mungkin kalau yang sudah pengalaman bisa membuat beberapa video, tapi yang baru mungkin satu sudah cukup untuk nanti dikumpulkan ke kita. Dikumpulkan ke kita sebagai hal atau sebagai produk yang sudah terselesaikan di pelatihan ini. Jadi tadi di awal sudah kita sampaikan dua hal yang bisa dikumpulkan ke kita, yaitu skrip video pembelajaran dan videonya. Mungkin itu Bapak Ibu. Atau sebelum kita tutup, kita mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Cukup ya? Terima kasih. Berarti selanjutnya kita untuk berdiskusi kita lanjutkan di grup WA. Kami atas nama IGI Kabupaten Probolinggo mohon maaf sehingga mungkin dalam beberapa malam hari ini inginnya memberikan maksimal, mungkin ada sedikit kelemahan, dan kelemahan itu mohon Bapak Ibu memaafkan, dan mungkin lebih baiknya kita ambil positifnya ya. Mungkin yang diajarkan Pak Rosi kita bisa aplikasikan, kita ambil positifnya semuanya sehingga kita tidak melihat kelemahan. Yang penting kita berusaha untuk yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosi.